Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Yulianti. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling. Layanan yang akan saya jelaskan yaitu adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah suatu proses pemberian layanan atau suatu proses layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang klien, di mana klien tersebut biasa disebut sebagai konsulti. Nah, dalam layanan konsultasi ini memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukannya untuk menangani kondisi ataupun permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Pada dasarnya, layanan konsultasi ini adalah proses konseling perorangan dengan format tatap muka yang dilakukan oleh seorang konselor sebagai konsultan dengan konsulti. Konsultasi dapat juga digunakan terhadap 2 orang konsulti ataupun lebih, tergantung kebutuhan dan konsulti-konsulti tersebut menghendakinya. Konsultasi ini dapat dilakukan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, tergantung dari kesepakatan antara konselor dan konsulti itu. Dan dimanapun nanti konsultasi tersebut dilaksanakan, suasana yang tercipta haruslah suasana yang rileks, kondusif, serta asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi dapat dijalankan. Layanan konsultasi ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum dari layanan konsultasi ini adalah agar konsulti dapat memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara untuk mengatasi kondisi atau permasalahan klien. Dan dalam hal ini, pihak ketiga mempunyai hubungan yang cukup berat dengan konsulti, sehingga konsulti merasa bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Tujuan khusus dari konsultasi ini sendiri adalah agar terhentaskannya masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, konsulti dan konselor bekerja sama sebagai tim untuk mengentaskan masalah pihak ketiga. Komponen dalam layanan konsultasi ini ada 3. Yang pertama, konselor, yang kedua, konsulti, yang ketiga adalah pihak ketiga. Yang pertama, konselor, yang kedua, konsulti, yang ketiga adalah pihak ketiga. Konselor adalah tenaga ahli dalam bidang bimbingan dan konseling yang membantu konsulti untuk mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga. Yang kedua adalah konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar mengentaskan masalah pihak ketiga yang dirasa masalahnya adalah sebagai tanggung jawabnya. Konsulti meminta bantuan kepada konselor karena merasa belum mampu untuk menangani permasalahan atau kondisi yang dialami oleh pihak ketiga. Yang terakhir adalah pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu atau individu-individu yang kondisinya atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti, di mana permasalahan atau kondisinya tersebut perlu diatasi dan konsulti merasa bertanggung jawab atas pengentasan masalahnya. Keterkaitan antara konsulti dengan pihak ketiga seperti antara guru dengan siswa, di mana masalahnya adalah masalah belajar dan masalah komunikasi antara guru dan siswa tersebut, maupun seperti antara orang tua
dengan anaknya. Dengan permasalahan yang dialami adalah masalah belajar di rumah. Jadi, pihak ketiga yang terlibat dalam konsultasi ini haruslah yang benar-benar terikat dengan konsulti, karena tanpa adanya spesifikasi yang mengaitkan antara konsulti dengan pihak ketiga, maka layanan konsultasi ini tidak dapat dijalankan. Asas dalam layanan konsultasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, etika dasar dalam konseling. Yang kedua, asas kemandirian. Yang ketiga adalah asas lainnya. 3 etika dasar dalam konseling yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Kerahasiaan di sini adalah seorang konselor menjamin atas apa-apa yang telah disampaikan oleh klien tersebut atau konsulti, serta hal-hal yang menyangkut dengan pihak ketiga adalah rahasia yang tidak akan dibocorkan apalagi diketahui oleh orang lain. Lalu keterbukaan. Keterbukaan di sini adalah saat konsulti datang menemui konselor untuk membantunya memecahkan permasalahan pihak ketiga atau mengatasi kondisi permasalahan pihak ketiga. Di sini, konsulti secara sukarela datang untuk meminta bantuan kepada konselor dan mengungkapkan serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan pihak ketiga secara sukarela. Adapun seorang konselor harus menerima konsulti atau klien tersebut secara sukarela dan membantunya secara sukarela. Lalu, keputusan yang diambil oleh klien sendiri adalah seperti dalam konseling lainnya, yaitu konselor memberikan hak penuh atas keputusan yang diambil oleh klien. Yang ketiga adalah asas-asas yang lainnya. Asas-asas ini di luar dari asas-asas yang ada dalam bimbingan dan konseling, di luar dari asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kemandirian, yaitu asas kekinian, kedinamisan, kegiatan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Pengaplikasian asas-asas ini disesuaikan dengan kondisi konsulti serta pihak ketiga dan permasalahannya. Jadi, pengaplikasian asas-asas yang ada sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam konseling tersebut. Selanjutnya ada pendekatan dalam layanan konsultasi. Dalam pendekatan layanan konsultasi ini, tugas konselor sebagai pihak pertama tertuju kepada 2 pihak, yaitu konsulti dan pihak ketiga. Pihak kedua yaitu konsulti, yang nantinya dalam layanan konsultasi ini akan dikembangkan kemampuannya agar dapat menangani kondisi ataupun permasalahan pihak ketiga. Lalu, pihak ketiga. Pihak ketiga adalah individu yang menurut konsulti dalam permasalahan atau sedang mengalami masalah. Selanjutnya, teknik-teknik dalam layanan konsultasi. Teknik yang digunakan dalam layanan konsultasi ini sama halnya dengan teknik yang dipakai atau digunakan dalam layanan konseling perorangan, yaitu teknik umum, teknik khusus. Namun yang membedakan di sini adalah adanya teknik yang harus dikuasai atau penguasaan teknik yang dilakukan oleh konsulti. Yang digunakan dalam teknik umum ini sama seperti teknik konseling pada konseling perorangan, yaitu dimulai dari penerimaan klien, mengatur posisi duduk, maupun menyimpulkan permasalahan serta mendiskusikannya bersama klien, dan mengakhirinya dengan penilaian dan laporan. Begitu pula dengan teknik khusus yang dilakukan dalam layanan konsultasi ini. Teknik khusus yang dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki atau mengubah perilaku dalam diri klien yang salah.
Penguasaan teknik oleh konsulti. Dalam hal ini, sejauh mana konselor dapat mengembangkan potensi agar setelah usainya layanan konsultasi ini, konsulti tersebut mampu menjadi seperti konselor atau semi konselor, sehingga mampu menangani permasalahan atau kondisi yang dialami oleh pihak ketiga. Keterkaitan layanan konsultasi ini dengan layanan konseling lainnya adalah layanan konsultasi ini diwarnai dengan layanan konseling perorangan. Artinya, dalam layanan konsultasi ini bisa diawali dengan konseling perorangan maupun dapat berubah menjadi konseling perorangan. Untuk operasionalisasi layanan konsultasi ini sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah perencanaan dan pengorganisasian, yang kedua adalah pelaksanaan, yang ketiga adalah penilaian, yang keempat adalah tindak lanjut dan laporan. Dalam perencanaan dan pengorganisasian ini sendiri adalah mencakup konselor beserta konsulti sama-sama merencanakan tempat dan waktu diselenggarakannya konsultasi berlangsung. Di sini konselor mengatur pertemuan serta fasilitas dan kelengkapan administrasi yang akan digunakan. Selanjutnya dalam pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini adalah penstrukturan dan diskusi mengenai permasalahan yang dibawa oleh konsulti mengenai pihak ketiga. Lalu ada penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Penilaian segera adalah konselor menilai bagaimana hasil dari konsultasi yang dijalankan oleh konsulti. Artinya konselor menilai kemampuan serta hasil dari konsultasi yang dijalankan oleh konsulti. Lalu penilaian jangka pendek. Penilaian jangka pendek ini adalah konselor menilai hasil konsultasi yang telah dilaksanakan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Dan dalam hal ini pula, konselor mengajarkan konsulti agar dapat menilai pihak ketiga setelah dilakukannya pemberian bantuan dari konsulti terhadap pihak ketiga. Lalu ada pula penilaian jangka panjang. Penilaian jangka panjang ini adalah berupa perubahan yang dialami atau yang dilakukan oleh pihak ketiga setelah berlangsungnya konsultasi antara konselor dengan konsulti dan adanya bantuan dari konsulti terhadap pihak ketiga. Setelah itu ada tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut ini adalah hasil dari penilaian yang telah diadakan oleh konselor. Tindak lanjut ini dapat berupa kegiatan pendukung maupun layanan lain yang ada dalam konseling. Lalu laporan yang dihasilkan adalah laporan mengenai pelaksanaan program, di mana ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh konselor terhadap konsulti dan pelayanan yang dilakukan oleh konsulti terhadap pihak ketiga. Hasil laporan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepada konsulti. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.